Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Andriana Putri, NIM 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori relevansi. Teori relevansi 1. Relevansi dan komunikasi merupakan percakapan yang merumuskan sejumlah hipotesis komunikasi yang merupakan proposisi sebuah percakapan. Penutur cara penyampaiannya dengan sedemikian relevan di berbagai keadaan dengan maksim-maksim tertentu. Dalam relevansi tersebut, pemrosesan yang digunakan untuk memperoleh implikator konseptual. Konteks yang kecil akan lebih mudah dalam pemrosesan sebuah implikator, dan jika konteks itu semakin besar, akan sulit juga dalam pemrosesan sebuah implikator. Relevansi dan kognisi merupakan penjelasan dari sebuah teori relevansi yang memperoleh informasi secara relevan dengan proses-proses kognisi. Kognisi ini juga bersifat global, yang tidak membatasi sebuah informasi. Proses-proses kognisi untuk pembuatan teori ilmiah juga membutuhkan pemahaman inferensial. 1. Proses-proses yang dilibatkan dalam masing-masing aktivitas beroperasi menurut skala waktu yang sangat berbeda. Yang kedua, sains berurusan dengan alam yang tidak terlibat aktif dalam membantu pembuatan teori. Sedangkan penutur dalam komunikasi biasanya menghasilkan ujaran-ujaran dengan cara yang dapat membantu pemahaman. Dan yang ketiga, sementara pembuatan teori ilmiah merupakan aktivitas intelektual yang luar biasa, sedangkan pemahaman inferensial merupakan kemampuan yang benar-benar lebih bersifat biasa. Pembentukan dan konfirmasi hipotesis yang merupakan landasan teori ilmiah. Kritik filosofis terhadap teori relevansi. Positivisme logika muncul untuk melawan konteks kultural, dan pembentukan dunia ilmiah juga dikarakteristikkan dengan adanya sikap, sudut, dan arah penelitiannya dalam berbagai macam bidang sains. Dominasi sains dalam bidang intelektual yang semakin besar akan menimbulkan kecenderungan untuk memperlakukan dengan penghinaan akademis. Berbagai pernyataan yang non-ilmiah dengan ditegakkannya norma-norma dan standar-standar sebagai kriteria yang bermakna. 2. Teori relevansi. Positivisme logika juga dapat kita lihat dengan kriteria signifikansi, dan setiap pernyataannya dapat dilihat dengan adanya metode-metode kebenaran secara langsung atau dapat dibuktikan dengan pengalaman. Dan juga positivisme mengistimewakan dengan disiplin-disiplin yang signifikan. Metode yang digunakan adalah sains empiris, yaitu logika dan matematika. Pernyataan yang dibuktikan kebenarannya berdasarkan kriteria akan dapat diterima secara rasional. Positivisme secara ilmiah adalah gagasan-gagasan makna dan rasionalitas. Reduksionalisme ilmiah teori relevansi. Dalam bagian ini kita akan membahas tentang ciri-ciri penting teori relevansi yang diajukan oleh Speber dan Wilson. Ciri-ciri ini: 1. Kaidah-kaidah eliminasi entry logika konsep-konsep merupakan konsep yang muncul pada asumsi kaidah eliminasi yang terkandung dalam sebuah wacana, yang berperan sebagai pengganti salah satu kata untuk memanipulasi asumsi-asumsi yang melekat pada entry-entry logika. Kaidah eliminasi bersifat interpretatif,
yang berarti suatu kata yang bersifat adanya kesan, pendapat dan pandangan yang berhubungan dengan adanya tafsiran. Sifat kaidah-kaidah eliminasi menganggapnya sama sekali tidak peka terhadap ciri-ciri konteks kaidah. Bagaimana juga dapat berfungsi dengan membuang sebuah konsep dari asumsi dan menggantikannya dengan seperangkat sifat-sifat logika yang tetap. Dan informasi yang dapat berfungsi sebagai bagian dari entry logika, konsep-konsep pada beberapa kesempatan. Peran deduksi dalam memahami ujaran. Penjelasan tentang deduktif menologis di kalangan positif logika. Dengan menggunakan deduksi di mana pernyataan-pernyataan berbagai ilmiah dan pernyataan-pernyataan yang menerangkan fakta-fakta empiris yang sudah diketahui lebih awal. Fenomena-fenomena yang muncul dapat dijelaskan dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya yang memperoleh informasi, dan informasi tersebut yang dibatasi merupakan premis dalam argumen dari deduktif itu sendiri. Premis dalam deduktif hanya merupakan sebagian kondisi yang relevan dengan penjelasan terhadap suatu fenomena. Premis deduktif merupakan asumsi di sekitar tipe-tipe informasi tertentu. Pengetahuan bahwa asumsi yang sama ini sangat penting bagi penelitian psikologi kognitif. 2. Konsep fungsi konfirmasi menjelaskan tentang praktek ilmiah. Yang pertama melihatkan hipotesis-hipotesis ilmiah dalam konteks pertemuan, dan yang kedua melibatkan asesmen rasional terhadap hipotesis-hipotesis dalam konteks justifikasi. Untuk mengapresiasi sifat reduksionis konsep konfirmasi fungsional ini, untuk dapat memahami konteks yang lebih luas, untuk menjelaskan asumsi fakta individual yang dicerminkan dengan ciri-ciri realitas. Relevansi informasi baru terhadap individu harus dinilai dalam kaitannya dengan perbaikan-perbaikan yang ditimbulkan dalam representasi dunianya. 3. Pragmatik dan pikiran. Kebutuhan terhadap kajian pragmatik terhadap pikiran. Pikiran merupakan sumber dari semua refleksi. Refleksi ini telah menambahkan karakter bagi setiap individu. Kajian-kajian pragmatik terhadap pikiran juga mempertimbangkan suatu disiplin pragmatik, yakni disiplin pragmatik linguistik tentang struktur pikiran itu sendiri. Fenomena pragmatik ini ketergantungan dengan proses-proses kognisi yang lebih luas untuk memperoleh ajaran sentral, diteliti dan dievaluasi secara kritis dengan disiplin-disiplin pragmatik tersebut. Subjek refleksi dan pikiran juga merupakan sumber atau asal-usul yang telah menambahkan karakter pikiran, dan bahasa dapat digunakan untuk mengkaji pikiran. Sehingga kebutuhan terhadap kajian pragmatik itu sangat penting agar memperoleh bahasa dan kemudian dapat diungkapkan dengan mengkaji pikiran. 2. Bahasa dan pikiran berperan anteseden historis. Bahasa merupakan cerminan bagi manusia terhadap pikiran-pikiran yang membentuk penalaran manusia. Karakteristik universal harus menjadi representasi penalaran yang sempurna dengan konsep. Maka ia harus mencerminkan karakter komposisi.
Karakteristik universal itu berupa sistem logika formal dan pola-pola penalaran yang memanipulasi simbol secara formal menurut kaidah-kaidah logika. Pikiran yaitu serangkaian pikiran atau penalaran yang mengkaji partikel-partikel linguistik, dapat dilihat dengan memperlihatkan dan mengucapkan dalam berbahasa yang berkaitan sama erat untuk membutuhkan suatu wacana dengan berbahasa dan berpikiran. Modularitas tesis pikiran. Modularitas tesis pikiran yaitu membahas tentang pikiran-pikiran yang memiliki asumsi-asumsi tentang struktur dan fungsi pikiran tersebut. Ada beberapa asumsinya diantaranya 1. Representasi terdiri atas struktur-struktur yang menyerupai bahasa dalam bahasa pikiran intelektual yang bersifat imajinasi, yang berkaitan satu sama lain dengan sifat-sifat sintaksis formulanya dari representasi tersebut. 2. Komputasi merupakan cara memanipulasi suatu bahasa dan pikiran-pikiran yang digunakan dengan cara representasi dan dengan tindakan paksa peka terhadap atribut-atribut semantis representasi tersebut. Yang ketiga, organisasi. Organisasi itu terletak di dalam perorganisasian struktur pikiran yang kompleks. Pengorganisasian makro yaitu pikiran yang memiliki berbagai kapasitas mental lainnya, misalnya memori, yang tidak menjadi landasan setiap kemampuan apapun yang berkaitan. Pragmatik dan modularitas. Pragmatik dan modularitas merupakan perubahan dalam proposal modularitas tersebut. Proposal modularitas tersebut pola hakikatnya tidak tepat sebagai penjelasan terhadap kompetensi mental. Kasher tentang modularitas pragmatik. Kasher tentang modularitas pragmatik yaitu tindak tutur menunjukkan kebutuhan modul pragmatik yang bersifat linguistik, implikatur percakapan dan prinsip kesantunan menunjukkan adanya komponen pragmatik. Dalam sistem sentral pragmatik dan indeksikal dan peranggapan pragmatik, leksikal memberikan bukti adanya bidang pemisah antara modul pragmatik dan bagian pragmatis sistem sentral tersebut. Ketiga, modul pragmatik. Modul pragmatik yaitu menentukan daya literal dengan menggunakan sifat-sifat sintaksis ujaran yang sedang dianalisis dengan sifat-sifat sistematis, unsur-unsur leksikal, ujaran, dan unsur-unsur lainnya. Untuk mengakui modul pragmatiknya, kita harus mengidentifikasikan pengorganisasian sistem sentral dengan informasi yang ada. Sistem sentral pragmatik. Sistem sentral pragmatik membahas tentang landasan filosofis yang dijadikan tumpuan oleh teori implikatur percakapan dan teori tindakan rasional. Prinsip-prinsip rasional dan saran yang efektif guna membentuk sistem sentral pragmatik yang baik. Bidang pemisah atau interface pragmatik yaitu didasarkan pada fungsi kognitif pikiran, tidak dapat dipisahkan dengan cara yang sama dengan asumsi-asumsi modularitas. Dan bidang-bidang pemisah ini tidak diintegrasikan dan mengikat bahwa apa yang mereka integrasikan dengan sistem sentral baik bahasa input maupun modul persepsi mengalami pengemasan informasi.
pragmatik dan pikiran 2. Sperber dan Wilson tentu tentang modularitas pragmatik, membahas tentang tata bahasa dan kode pragmatik untuk memilih asumsi yang digunakan pada keterkaitan wacana dan percakapan tersebut yang berhubungannya erat dengan tata bahasa dan kode. Jika bukan modularitas, lantas apa? Maksudnya yaitu pragmatik merupakan sebuah fenomena kognitif yang unik dan modularitas merupakan deskripsi yang tepat tentang kompetensi-kompetensi non-pragmatik. Karena keduanya berkaitan yaitu sistem bahasa dengan pikiran, jika bukan tidak akan bisa menentukan asumsi-asumsi yang digunakan pada percakapan atau wacana sejenisnya. Bentuk-bentuk pragmatik. 1. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan fungsi tindak tutur. Lokusi yaitu merupakan pernyataan yang menyatakan sesuatu atau menginformasikan sesuatu kepada lawan bicara. Contohnya, baju itu kotor sekali. Pernyataan tersebut memberikan informasi kepada lawan bicaranya. Yang kedua, ilokasi merupakan pernyataan yang tidak hanya menginformasikan sesuatu tetapi juga dipergunakan untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, baju yang kamu kenakan itu terlihat kusut. Pernyataan penutur tersebut kepada lawan bicara agar merapikan baju yang dikenakannya. Yang ketiga, perlokusi. Perlokusi merupakan pernyataan yang tidak hanya menginformasikan dan melakukan tindakan, serta dapat mempengaruhi kepada lawan bicaranya. Contoh, jalan ini ditutup, sedang ada perbaikan. Pernyataan yang tersebut membuat lawan bicaranya agar tidak melewati jalan tersebut karena sedang ada perbaikan jalan dan memilih jalan lain untuk dilintasi. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan implikatur. Implikatur konvensial merupakan implikatur yang diperoleh oleh maksim kata yang sebenarnya dan secara langsung, bukan dari sebuah percakapan untuk memperjelas hal yang lebih rinci. Contohnya, dia orang Jawa, jadi dia itu berwatak lemah lembut. Contohnya tersebut, jadi kita tidak heran bahwa orang Jawa itu bersifat lemah lembut. Yang kedua, implikatur percakapan merupakan implikatur yang terdapat di dalam sebuah percakapan untuk menjelaskan hal yang lebih rinci. Contohnya pada percakapan ini, siswa dan guru. Pak, bagaimana dengan nilai UAS saya? Guru menjawab, segera ikuti remedial. Contoh tersebut, guru mengimplikasikan bahwa siswa tersebut segera mengikuti perbaikan dan remedial karena nilainya kurang. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan rujukan dan referensi. Anapora merupakan kata atau frase yang sebelum dinyatakan yang telah membuat rujuk silang sebuah pernyataan. Contoh, pada tahun 2019 awal adanya virus corona yang menyebabkan kematian. Pada contoh tersebut adanya fase waktu yaitu tahun 2019. Yang kedua, katafora merupakan kata atau frase yang akan dinyatakan yang telah membuat rujukan silang pada sebuah pernyataan. Contoh, kemudian ada 3 contoh yang disebutkan antara lain. Pada contoh tersebut yang merupakan katafora itu pada kata antara lain. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerjanya. 1. Terdapat maksim kuantitas adalah pemberian informasi secukupnya yang dibutuhkan kepada lawan bicara dan tidak berlebihan. Yang kedua, maksim kualitas adalah pemberian informasi secara benar, nyata, dan sesuai dengan fakta pada kebenarannya. Pernyataan ini didukung dengan adanya bukti. Yang ketiga,
Maksim relevansi yaitu merupakan relevansi atau hubungan adalah pemberian informasi yang relevan dan sesuai dengan permasalahan pada pembicaraannya. Yang keempat, maksim cara atau pelaksanaan adalah pemberian informasi yang runtut, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan. Bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kesopanan atau kesantunan. 1. Maksim kebijaksanaan diungkapkan dengan aturan yang merugikan orang lain dan dapat juga menguntungkan bagi orang lain. 2. Maksim penerimaan atau kedermawanan diungkapkan dengan aturan dapat merugikan diri sendiri atau dapat juga merugikan bagi diri sendiri. Yang ketiga, maksim kemurahan atau pujian adalah kecaman orang lain dan pujian orang lain sebesar mungkin. Yang keempat, maksim kerendahan hati adalah diucapkan dengan bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Yang kelima, maksim kesepakatan atau kecocokan adalah kesepakatan atau kecocokan antara diri sendiri dan orang lain dalam bertutur. Yang keenam, maksim kesimpatian adalah penutur dengan memaksimalkan sikap simpati antara pembicara yang satu dengan lawan bicara yang lainnya. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan praanggapan. Praanggapan semantik adalah praanggapan dapat ditarik dari pernyataan atau kalimat melalui leksikal antara kosakatanya pada pernyataan tersebut. Kedua, peranggapan pragmatik adalah peranggapan yang ditarik berdasarkan konteks suatu kalimat yang diucapkan dan yang diperlihatkan situasi, pembicara, lokasi, dan lain-lain. Deksis dalam pragmatik. Hakikat deksis yaitu suatu yang merujuk secara langsung sesuai dengan konteks wacananya. Fungsinya, waktu dan macam-macam ciri gramatikal dan leksikal lainnya yang menghubungkan ucapan dengan jalinan ruang dan waktu dalam tindak ucapan. Menurut Bambang Kasmawati Purbo, deiksis terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, deiksis persona terdiri atas kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Deiksis yang merujuk pada pemahaman kata ganti diri atau peran dalam sebuah peristiwa percakapan yang dibagi menjadi 3, yaitu persona, kedua, ketiga. Contohnya, saya menerima lamaran pekerjaan Anda di perusahaan ini, tetapi dia tidak karena belum memenuhi syarat untuk masuk dalam perusahaan ini. Pada contoh tersebut, termasuk dalam persona pertama yaitu saya, persona kedua Anda, dan persona ketiga itu dia. 2. Deiksis ruang merupakan deiksis yang menjabarkan atau merujuk pada suatu tempat atau ruangan, keadaan yang digunakan yang berorientasi pada sudut pandang penutur dan pembicara pada saat peristiwa percakapan tersebut. Yang ketiga, deiksis waktu merupakan deiksis yang merujuk pada penggambaran jarak waktu yang sementara karena dapat berubah-ubah dan dilihat pada saat ucapan ini terjadi dalam percakapan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.